Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Andreas Lermawan, NIM 118190159. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya eh, di dalam mata kuliah metode penelitian Eh, dengan judul Perancangan Produk Palu Multifungsi dengan Metode Desain for Manufacturing and Assembly atau DFMA. Jadi sebelum lebih jauh, lebih masuk ke penelitian saya, di sini ada dua komponen yang sangat berhubungan yang akan saya buat. Jadi di sini kan merupakan palu dan di sini ada kunci sok. Bermula dari palu ini, saya berpikir kebanyakan di ujung atau di sebalik dari tempat palu ini kebanyakan tidak terpakai atau jarang digunakan. Biasanya di sini, di bagian sini, dia juga berbentuk seperti palu untuk mendapatkan dua tempat palu, sehingga saya merencanakan atau ingin membuat di ujung, di sebaliknya dari palu ini akan saya buat seperti kunci L, seperti ini. Jadi dia berbentuk seperti kubus, yang ujungnya seperti kubus, dengan kuncian ini untuk memasukkan kunci-kunci sok yang sudah ada di sini. Seperti ini. Kuncian ini digunakan atau berfungsi untuk menyangkutkan supaya di saat penggunaan kunci soknya tidak terlepas. Jadi ketika kita menggunakan palu, kunci sok ini yang pasangannya bisa dilepas supaya tidak mudah rusak dan tidak lepas. Oke, dimulai dari topik. Topik saya yaitu proses manufaktur. Perancangan produk palu multifungsi dengan metode Design for Manufacturing and Assembly atau DFMA. Kepentingan dan urgensi penelitian. Dengan dirancangnya produk ini, maka konsumen tidak perlu lagi membeli kedua alat tersebut. Cukup satu alat yang mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk memalu dan juga untuk membuka dan mengencangkan baut, yang dimana alat ini didesain sangat aman dan nyaman untuk digunakan serta memiliki harga yang lebih murah dibandingkan membeli kedua alat tersebut dengan didesain menyesuaikan standar nasional Indonesia. Di sini ada komponen penelitian. Yang pertama itu ada permasalahan, yang kedua ada teori ilmiah, yang ketiga ada variabel, yang keempat ada sampel, dan kelima ada data. Tujuan penelitian ini, saya melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui proses dalam merakit produk palu multifungsi, yaitu palu dan kunci sok, dengan menggunakan metode desain manufacture and assembly. Manfaat dan batasan penelitian. Jadi manfaat yang didapatkan bagi peneliti atau bagi saya, yaitu sebagai penerapan dalam teori-teori yang telah saya dapatkan selama perkuliahan dalam permasalahan yang ditemukan dalam perusahaan. Bagi customer, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi perusahaan yang akan merancang produk tersebut dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat digunakan untuk merancang sebuah produk. Dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor pengembangan produk dengan pendekatan ergonomi. Bagi ilmu pengetahuan, yaitu dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang sejenis dengan penelitian ini, yang khususnya tentang faktor-faktor yang dominan terhadap pengembangan produk yang masih bisa dikembangkan dari penelitian lainnya. Batasan dari penelitian ini yaitu perencanaan tidak membahas dan mengembangkan dengan produk lain atau membandingkan dengan produk lain. Yang kedua, peningkatan ergonomi hanya sebatas pengukuran kenyamanan pemakaian pada produk palu multifungsi. Yang ketiga, perancangan produk ini hanya melakukan pengukuran pada produk palu multifungsi,
Yang keempat, akan dilakukan di Lab Sistem Manufaktur dan Lab Ergonomi Institut Teknologi Sumatera. Oke, latar belakang ini eh, latar belakang ini jadi kenapa sih saya ini harus meneliti atau mengembangkan produk palu multifungsi ini yang bisa menjadi palu dan kunci sok yang menjadi dua alat berbeda. Jadi alat-alat otomotif sebagai penunjang assembly atau perakitan merupakan alat yang sangat dibutuhkan di sektor industri otomotif. Biasanya kita menemukan alat-alat tersebut dijual secara terpisah. Pada dasarnya, alat-alat tersebut dapat dijadikan satu untuk mendapatkan hasil yang efisien dan mudah untuk dipakai. Selain mudah untuk digunakan, alat tersebut dapat mereduksi biaya pembuatan sehingga didapatkan harga jual yang sangat murah dibandingkan membeli kedua alat tersebut. Alat-alat otomotif biasanya terbuat dari bahan steel yang sangat kuat dan kokoh untuk menghindari alat tersebut rusak dalam pemakaian. Dikarenakan diharapkan diharapkan alat otomotif tersebut tahan lama dan kuat untuk dilakukan proses perakitan. Selain digunakan untuk perakitan, alat tersebut juga bisa digunakan untuk konstruksi bangunan, sehingga peminat untuk palu multifungsi ini banyak. Jadi sasaran saya, kenapa saya ingin mengembangkan ini juga, selain untuk menjadikan dua alat menjadi satu, juga untuk mencari pasar selebar-lebarnya, yaitu dari konstruksi bangunan dan industri otomotif. Jadi palu tuh nggak cuma digunain buat memalu saja. Jadi di industri otomotif itu juga kadang-kadang palu digunakan sebagai untuk membuka atau pengencang atau alat bantu dalam industri otomotif. Palu multifungsi ini terdiri dari palu dan kunci sok yang masing-masing punya perannya sendiri-sendiri. Alat ini terbuat dari steel yang berkualitas supaya kuat dan tahan lama. Dikarenakan pemakaian yang sangat membentur-bentur, palu multifungsi ini berguna di sektor segala jenis perakitan dan keperluan rumah tangga. Selain digunakan untuk memalu, pada bagian sebaliknya atau pada bagian baliknya palu akan dibuat untuk dudukan tempat memasukkan kunci sok yang dapat diubah-ubah ukurannya dengan kebutuhan yang tadi sudah saya jelaskan. Sehingga palu multifungsi ini sangat merupakan solusi untuk alat-alat yang sebelumnya terjual secara terpisah dan sekarang dapat dibeli dengan hanya satu alat yang dapat menjadi dua keperluan yang berbeda. Oke, di bidang ilmu, saya mengambil bidang ilmu di perancangan produk. Jadi perancangan produk ini merupakan suatu bidang ilmu yang lebih spesifik tentang pengembangan value atau nilai di dalam produk yang akan dikembangkan. Jadi di dalam perancangan produk ini, selain mengembangkan produk menjadi lebih inovatif, kita juga atau di bidang ilmu ini bertugas untuk menambahkan value yang diharapkan dapat membuat perubahan di masa depan sehingga memiliki banyak yang tertarik dan akan diproduksi secara massal. Oke, di sini ada teori yang relevan. Dalam kegiatan yang berkaitan dengan teknik, perancangan dan ke eh, pembuatan suatu produk merupakan bagian yang sangat besar perannya. Kegiatan perancangan dimulai dengan pemikiran manusia yang tentang dibutuhkan kebutuhan yang ada. Kemudian dengan pembuatan konsep awal dari hasil pemikiran tersebut, dan selanjutnya masuk ke dalam tahap perancangan, tahap pengembangan, dan tahap penyempurnaan produk. Setelah disempurnakan, maka akan masuk ke tahap pembuatan dan berakhir pada tahap pendistribusian produk. Suatu produk bisa sampai ke tangan konsumen pasti melalui beberapa tahap kegiatan sebelumnya. Kegiatan awal dari proses pembuatan produk adalah perancangan. Dalam tahap perancangan ini terdapat banyak keputusan yang mempengaruhi tahap kegiatan lainnya. Di antaranya banyak keputusan tersebut akan ada keputusan yang membawa pengaruh dalam industri dalam negeri. Apakah dapat berpartisipasi untuk tidak dalam suatu pengembangan proyek.
Hal tersebut menandakan bahwa keahlian merancang sangat diperlukan. Dari Harso Kusumo 2004. Di sini saya akan menjabarkan atau menyajikan 5 kajian studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama ada penelitian dari Nofriza dan Anwardi. Jadi penelitian Nofriza dan Anwardi ini dia meliti tentang perancangan fasilitas kerja proses pengelasan. Jadi tujuannya untuk merancang dan mengimplementasikan fasilitas kerja proses pengelasan di bengkel las WEN dan menguji keandalan dan efisiensi dari fasilitas hasil kerja rancangan. Jadi hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu dilakukan perbandingan biaya operasi desain lama dan desain baru. Terdapat perbandingan harga sebesar 950.000 dari sebelumnya yang 1.365.000 menjadi 415.000. Artinya terjadi penghematan biaya operasi di desain yang baru. Lalu ada penelitian Ginting dan Fatah. Penelitian ini meneliti tentang kloset jongkok tipe E. Tujuannya dari penelitian ini yaitu mengoptimalkan proses manufaktur di PT XYZ. Hasil yang didapatkan di penelitian ini yaitu pengembangan yang didapat yakni pada penurunan penggunaan material sebanyak 78% dan jumlah operasi sebanyak 22%. Di penelitian Hasibuan di 2013, dia meneliti tentang stop kontak. Tujuannya dari penelitian ini yaitu mengevaluasi desain produk stop kontak 754 yang ada pada saat ini dengan menggunakan metode desain for manufacturing and assembly atau DFMA. Hasilnya didapatkan yaitu waktu perakitan berkurang hingga 19,57, hampir 20%. Dan jumlah komponen berkurang hingga 25,53%, serta biaya total perakitan berkurang hingga 19,14%. Di penelitian Yuniarso 2015, dia meneliti tentang alat bantu pembuatan benda tirus untuk bubut. Jadi tujuan penelitian ini untuk mengoptimalkan waktu proses. Hasil yang didapatkan adalah alat bantu pembuatan benda tirus dengan metode DFMA dapat menurunkan waktu proses sebesar 8,33 menit dari semulanya, yaitu 29,69 menit, menjadi 21,36 menit, atau secara persentase penurunan waktu proses tersebut sebesar 28,062%. Kajian studi yang terakhir yaitu penelitian dari Priyadama, Sumartini, dan Nugroho 2017. Penelitian ini meneliti tentang low cost high customization. Tujuannya untuk menghasilkan perbaikan desain yang dapat dijadikan prototipe yang sesuai dengan tujuan perancangan dan biaya pembuatan yang low cost. Hasil yang didapatkan itu prototipe prostetik jari dapat melakukan gerakan flexit yang sesuai tujuan perancangan. Gerakan flexit yang dilakukan yaitu palang proksimal, membuat palang media dan palang distal bergerak secara bersamaan, mengikuti arah pergerakan palang proksimal. Oke, selanjutnya ada perbedaan ataupun kelebihan penelitian ini. Jadi, penelitian ini, perbedaan dengan penelitian lain yaitu adalah dalam penelitian ini mengangkat penelitian yang baru yang sebelumnya belum pernah diteliti. Jadi, penelitian saya ini pengembangan produk yang sebelumnya sudah ada barangnya, dua barang yang berbeda, tetapi saya ingin menjadikan menjadi satu barang. Ide saya ini ide original sehingga sangat berbeda dengan penelitian yang lainnya. Kelebihan dari penelitian saya yaitu penelitian ini yaitu perancangan produk yang sebelumnya terpisah menjadi satu alat yang memiliki dua fungsi yang berbeda dengan menggunakan metode DFMA. Jadi metode DFMA ini saya gunakan untuk pengembangan produk yang awalnya dua produk, yaitu palu dan kunci sok.
akan saya jadikan satu gagang, tapi mempunyai dua mata yang berbeda. Satu mata untuk palu dan satu mata untuk kunci pasnya, untuk kepala kunci pas yang bisa melepas dan memasang kunci pas. Instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian saya yaitu ada observasi, lalu ada wawancara, dokumentasi, penelitian sebelumnya, dan kuesioner. Lima ini adalah instrumen penelitian yang saya akan gunakan. Oke, selanjutnya ada metode teknik pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Jadi metode yang saya gunakan yaitu metode ya DFMA atau Design for Manufacture and Assembly. Adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi rancangan produk dengan mempertimbangkan kemudahan dalam proses manufaktur dan proses perakitan. Tujuan dari DFMA yaitu untuk menentukan desain produk yang benar-benar dapat menghilangkan komponen-komponen yang sebenarnya tidak diperlukan dan mengurangi proses dalam pembuatan prototipe. Jadi DFMA ini nih, dia benar-benar berfokus untuk menghilangkan komponen-komponen dan mereduksi biaya serta mereduksi waktu. Jadi desain atau metode DFMA ini sangat cocok untuk penelitian saya. Metode pengukuran atau pengujian analisis dalam penelitian. Metode yang saya gunakan adalah metode analisis data kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena dalam perancangan produk yang saya buat ini bersifat inovasi dan dirancang untuk memberikan gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti dan berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat yang tidak dapat diukur dengan angka. Jadi, pengujian atau penelitian saya ini, kenapa pakai kuantitatif? Karena sebelumnya penelitian ini belum pernah diteliti dan saya harus melakukan trial and error beberapa kali sehingga tidak ada parameter yang saya gunakan untuk dalam penelitian ini sehingga tidak bisa memakai kualitatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga saya menggunakan metode kuantitatif. Oke, di sini ada alur proses pelaksanaan penelitian. Jadi di sini adalah alur proses yang dimulai dari yang pertama adalah perencanaan produk palu multifungsi. Jadi saya sebelum melakukan penelitian atau pembuatan, saya harus merancang produk palu multifungsi ini dengan baik, benar, dan presisi. Yang kedua ada pemilihan lokasi penelitian. Lalu ada pembuatan surat permohonan izin penelitian. Jika penelitian saya ini di ACC atau diberi kesempatan dibolehkan penelitian di suatu perusahaan itu, maka saya akan melaksanakan penelitian. Kalau tidak, saya akan balik untuk pemilihan lokasi penelitian lagi. Lalu ada melaksanakan penelitian, lalu ada pengumpulan data, lalu saya habis pengumpulan data ada pengolahan data, lalu ada melakukan analisis, lalu membuat kesimpulan dan saran. Di sini ada pengambilan keputusan hasil penelitian. Pengambilan keputusan hasil penelitian didapatkan dari jumlah efisiensi penggunaan bahan dan lama waktu serta biaya pembuatan palu multifungsi dengan menggunakan metode DFMA. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, DFMA ini untuk mereduksi atau membuang bagian-bagian yang tidak perlu dan mengurangi biaya serta reduksi waktu dalam pembuatan. Jadi keputusan hasil penelitian ini didapatkan dari penggunaan bahan yang berkurang, lalu lama waktu yang digunakan, dan mereduksi biaya atau biaya yang semakin kecil dalam pembuatan penelitian ini. Oke, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang jelas. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.